Saya harus waspada. Harus. Sepertinya Pak Arif sudah mulai mencium ada yang tidak beres. Bilang Tiara sudah melupakan saya. Kamu pikir Tiara wanita macam apa yang bisa melupakan suaminya? Tiara, tiketnya udah siap. Pesawat berangkat jam 10. Udah, saya udah siap. Saya udah mau berangkat. Kita ketemuan di sana ya. Kalau Papa ingin memastikan, Papa pakai dong akunting kita. Sekarang terserah Papa deh. Papa mau pakai akunting luar atau saya yang mundur? Hari ini Tiara pamit pergi dan membuktikan pada Ayah bahwa kami bisa bersama. Tiara ke Aceh bersama Harry. Tiara mohon, Ayah bisa mengerti. Kevin mengancam akan mundur dari perusahaan kita kalau Papa memeriksanya lagi. Gak bisa gitu dong, Pak. Papa kan harus memeriksa. Papa kan pengen tahu kebenarannya kan? Jakarta suami istri. Siapa? Kamu nggak tahu? Sama sekali nggak tahu tuh, Pak. Sorry Chris, nggak ngasih kabar. Abis nona yang satu ini bersikeras nggak mau ngabarin dulu. Sorry Chris ya. Ada apa Tiara? Saya kesini karena saya susah banget hubungin kamu, Chris. Saya telepon tapi kamu nggak pernah angkat. Dan saya udah nggak punya waktu lagi untuk masalah kita. Sebaiknya kita cari tempat untuk bicara. Kalau kamu sibuk nggak usah, saya nggak mau ganggu. Kamu kerja aja dulu. Saya cari hotel aja sama Harry. Nggak apa-apa. Kerjaan saya udah selesai kok. Darto, tolong kamu kasih DNA yang ada di atas meja saya ke Pak Wahab, nanti saya ke sana. Baik, Pak. Gue nggak deh. Gue mau lihat-lihat dulu di luar. Lagian ini kan pertama kali gue datang ke sini. Menurut lu gimana kan? Bagus, pemandangannya cukup bagus. Apalagi kalau dilihat dari pesawat, gue kayak nggak ada di Indonesia. Ya udah, gue keluar dulu. Kalian ngobrol-ngobrol aja ya, oke? Mbak, teh manisnya 2 ya. Tiara, menurut saya kamu nggak perlu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membicarakan masalah kita. Saya sudah tahu apa yang terjadi. Dan kedatangan kamu ke sini adalah kesalahan. Jadi kamu nggak suka saya datang ke sini? Bukan itu Tiara. Menurut saya ini hanya buang-buang waktu. Buang-buang waktu kamu juga. Kamu kan perlu banyak waktu untuk mempersiapkan pernikahan kamu. Pernikahan? Maksud kamu? Saya sudah tahu semuanya, Tiara. Kamu nggak usah menutup-nutupinya dari saya. Kamu mau menikah dengan Dimas, kan? Jadi kamu tahu pernikahan itu? Ya, kalau memang itu yang terbaik buat kamu. Kamu tahu dari mana? Siapa yang ngasih tahu kamu? Ayah saya ya? Ayah saya yang ngasih tahu ke kamu kan? Tiara, saya rasa ayah kamu itu mau yang terbaik buat kamu. Chris, ayah saya nggak tahu apa yang terbaik buat saya. Dia cuma pingin supaya saya tuh nggak menderita. Jadi, kalau kamu masih mencintai saya, tolong yakinkan ayah saya bahwa kamu nggak akan pernah ngelukain saya lagi. Karena apa? Ayah saya hanya butuh diyakinin, Chris. Chris, tolonglah. Saya datang hanya untuk itu. Kamu tahu saya cinta sama kamu. Saya juga tahu kamu cinta sama saya. Karena kamu mengatakannya sama saya.
sekarang kita berdua kenapa nggak sama-sama yakin untuk meyakinkan ayah saya tentang niat kita berdua? Chris. Tiara, ayah kamu sudah terlanjur membenci saya. Dia lebih menyukai Dimas. Dia nggak membenci kamu, Chris. Dia hanya membenci keadaan. Dia hanya ingin saya bahagia. Tapi selama ini dia kan melihat kalau kita selalu ada masalah. Iya kan? Sekarang kan keadaannya udah lain. Kita udah nggak ada masalah lagi di luar. Kita baik-baik aja. Kita cuma tinggal berdua. Chris, tolong jawab dong. Tolong jangan diam aja. Chris. Makasih, Bang. Makasih, Ra. Kamu tahu, oke, saya nggak akan maksa kamu lagi. Ini yang terakhir kalinya dan saya udah puas. Karena saya tahu perasaan kamu yang sebenarnya gimana. Tiara. Tiara. Her, kita pulang aja. Udah selesai? Udah kita pulang aja, kita nggak ada gunanya di sini. Loh, kok gitu? Tapi kan kita nggak ada penerbangan ke Jakarta Ya sekarang. udah cari hotel aja, besok kita pulang. Udah yuk. Tiara. Tiara. Kamu tadi ketemu dengan Pak Krisna. Iya, ya. Dia tidak berkata apa-apa. Memangnya ada apa? Enggak. Enggak ada apa-apa. Ayah cuma lihat tadi siang ada tamu buat dia. Kamu tahu siapa tamu itu? Sepertinya kekasihnya atau calon istrinya. Ayah kan pernah bilang kalau Bang Krisna itu sudah punya calon istri. Rahma tidak sakit hati. Untuk apa? Aku nggak bisa ngelupain Krisna. Aku nggak bisa ngelupain dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chris, si Tiara tuh kenapa sih? Udah jauh-jauh dia datang. Lu bikin nangis. Ya. Lo belum ngerti juga ya? Iya, gue memang gak ngerti. Makanya gue nanya sama lu. Chris, setahu gue, lu kan kangen sama dia. Kok malah jadi begini sih? Ya. Gue menolak ajakannya Tiara. Gue nggak bisa ketemu sama ayahnya. Kenapa? Kok kenapa? Lo kan tahu alasan gue. Ayahnya kan pernah nelfon ke gue. Dia bilang kalau Tiara itu akan dinikahkan dengan Dimas. Tapi gue yakin, Tiara tidak akan menikah dengan Dimas sampai titik darah penghabisan. Karena cinta dia cuma sama lu, Chris. Itu bisa dibuktikan dengan bertahun-tahun dia tidak pernah melupakan lu. Chris, gue heran sama lu. Lu sekarang ini jadi cepet berubah. Gue gak nyangka, lu yang dulu gue kenal selalu tegar menghadapi masalah. Selalu berpikir positif. Selalu sabar. Sekarang, lu malah begitu pesimis dan naif. Gue yakin, pasti bukan hanya karena ayahnya Tiara.
Pasti ada sesuatu. Itu terserah lo. Lo boleh menilai apapun. Oke? Assalamualaikum. Kris! Krisna! Iya, iya. Pagi, Tiara. Pagi. Mau kemana kita hari ini? Saya istirahat di hotel aja, Her. Sampai kita dapat tiket. Kamu nggak ada keinginan untuk jalan-jalan di kota Aceh? Ya, mumpung kita masih di sini. Oke deh, kalau gitu saya pergi sendiri. Sekalian cari tiket. Nanti kalau ada apa-apa, kamu hubungi saya lewat handphone, ya. Oke. Oh iya, Tiara. Tadi pagi Krisna telepon saya. Dia menanyakan apakah kamu sudah bangun. Terus, nanti kalau dia telepon lagi gimana? Tolong bilang saya nggak mau ketemu sama dia. Ya deh, aku pergi dulu ya. Apa? Anak saya terlibat penculikan? Ini berdugaan, Bu. Bukan tuduhan. Kami kesini hanya ingin menanyai di mana Pak J berada. Karena menurut laporan orang tua dari mantan istrinya, ada kemungkinan Pak J yang melakukannya. Karena didorong rasa ketidaksukaannya terhadap mantan istrinya yang akan menikah lagi. Mantan istrinya mau menikah lagi? Dasar kegatelan. Akhirnya dia menikah lagi. Mungkin dia sudah nggak tahan untuk hidup sendiri. Ketahuan kan sekarang? Siapa yang jahat dan benar? Siapa yang punya hati nurani dan tidak? Pak, mantan istrinya itu telah menyiksa anak saya, menyiksa lahir batin menderita, Pak. Maafkan istri saya. Jadi sekarang Bapak mau bertanya apa? Kalau bisa Bapak katakan, di mana Bapak aja sekarang? Dia berada di suatu tempat. Dan dia tidak mungkin melakukan itu. Iya, kami tahu. Tapi untuk membuktikannya, kami harus bertemu dia sekarang. Di mana dia sekarang, Bu? Kami tidak akan mengatakannya, Pak. Yang pasti, anak kami tidak mungkin melakukan itu. Seharusnya bapak-bapak ini tidak mendengar pengaduan mantan besan kami. Karena mereka itu orang-orang gila, Pak. Mereka itu selalu mencari-cari kesalahan kami. Kalau calon menantunya itu menghilang, pasti melarikan diri juga, Pak. Karena dia tahu bahwa perempuan yang akan dinikahinya itu mandul. Jadi bukan karena anak kami, Pak. Jadi tolong ya, tolong jangan buat kami terhina. Kami ini dari keluarga Nengrat yang tidak mungkin melakukan itu semua. Mama ini kalau bicara nyerocos saja. Nggak tahu situasinya bagaimana. Maafkan istri saya. Dia memang selalu begitu kalau menghadapi masalah yang rumit. Maafkan. Nggak apa-apa kok, Pak. Saya akan mengatakan di mana anak kami berada kalau saya tahu. Tapi kami berdua memang sampai sekarang tidak tahu di mana anak kami berada. Pak, jangan katakan yang sebenarnya, Pak. Jangan. Kita harus terus terang kepada polisi. Biar sekalian mereka bisa menemukan Jay. Salah atau benar anak kita. Bisa dibuktikan kalau kita sudah menemukan Jay. Anak kami sudah menghilang hampir sebulan lalu. Dan selama itu kami tidak mendengar kabar beritanya. Kami kehilangan dia. Kehilangan. Dan kami sudah pasrah.
Coba Ibu lihat. Coba Ibu katakan foto siapa yang ada di sini? Siapa dia, Bu? Pasti Ibu ingat. Ayo. Pasti Ibu kenal dia. Siapa, Bu? Saya. Bagus. Sedang apa ya Ibu di sini ya? Masih ingat di mana foto ini dibuatnya? Foto ini sangat cantik. Dan sepertinya sangat spesial. Pasti Ibu ingat. Ayo. Pernikahan saya. Bagus sekali. Kalau yang ini? Ini siapa, Bu? Kok sama-sama Ibu ya? Ibu cantik, dia juga tampan. Dan kelihatannya kalian berdua sangat bahagia. Ayo, siapa dia, Bu? Kenapa menangis? Kenapa, Bu? Sudahlah. Katakanlah kalau ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Katakan saja. Ya? Saya siap mendengarkan. Ingat, Bu, kita adalah teman. Sebagai teman, kita akan saling terbuka. Oke? Sudahlah. Kemana kamu, Tiara? Udah semalam ini saya lihat-lihat kamu nggak ada. Kamu kemana? Jangan-jangan. Oh, iya. Kamu pasti nyari saya. Kamu pasti pergi nyari saya ya. Saya tahu kau pasti masih sangat merindukan saya, Tiara. Lepasin saya, Jay! Lepasin saya! Kenapa? Kamu kelihatan gak nyaman sekali, Mas. Lepasin saya, Jay. Gak ada gunanya kamu menahan saya seperti ini. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya kau bilang? Salah kamu, Dimas. Coba kamu lihat di sana. Rumah itu kelihatan damai tanpa adanya kamu di sana. Dan Tiara juga punya banyak waktu untuk berpikir. Kamu tahu, semalam Tiara tidak pulang ke rumahnya. Kamu tahu kenapa? Hah? Karena dia mencari saya. Dia mencari saya, Dimas. Kamu pasti nggak ikhlas dia nyari saya. Hah? Untuk apa dia mencari kamu? Dia sudah tidak mencintai kamu lagi.
Kamu tuh nggak tahu apa-apa, tapi kamu sok tahu, tahu nggak? Tiara tuh pergi ke Jogja nyariin saya. Saya, mantan suaminya. Dia tuh khawatir akan keadaan saya. Kamu nggak tahu aja, Dimas. Saya sengaja nggak menunjukin diri saya depan dia. Karena saya pengen kasih surprise sama dia. Begitu dia tiba lagi di sini, saya akan menunjukkan diri saya dan dia akan histeris lihat saya. Dia akan histeris karena dia tidak nyangka ternyata suaminya dia ada di depan rumah dia. Dekat. Dan akhirnya kami akan hidup bahagia sebagai suami istri. Dan kamu akan membusuk, Dimas. Akhir yang tragis ya, ya kan? Iya, memang akhir yang tragis. Tapi bukan begitu kisahnya. Saya memang akan membusuk di sini. Tapi kamu akan lebih membusuk dari saya. Karena tahu apa? Karena Tiara sudah tidak mencintai kamu lagi. Kamu jangan pernah bermimpi Tiara akan mencari kamu di Jogja. Dia sudah tidak mengingat kamu, Jeng. Kamu jangan nakutin saya, Dimas. Saya bukan nakutin kamu. Tapi kalau kamu mau tahu sebenarnya, buka dulu ikatan saya. Saya perlu kamar kecil. Saya perlu mandi. Kenapa kamu tertawa nih? Hah? Dimas. Kamu pikir saya ini orang bodoh? Hah? Kamu mengakalin saya ya? Saya tidak mengakali kamu, Jay. Saya cuma ingin membuka mata kamu. Tiara tidak pernah mencintai saya, maupun kamu. Dan sekarang saya yakin, sekarang dia sedang bersama dengan Krishna. Kamu jangan main-main. Kamu bisa saya bunuh. Kamu jangan mainin saya. Saya tidak mainin kamu. Buat apa saya mainin kamu? Kamu kan mantan suaminya. Kamu ingin tahu di mana dia sekarang? Lepaskan dulu ikatan saya. Saya sudah cek penerbangan. Mereka ada penerbangan ke Jakarta siang ini. Saya sih sudah booking. Tapi saya tanyakan kamu lagi. Apakah kamu yakin mau pulang hari ini? Apa saya punya pilihan, Her? Kalau saya semakin lama di sini, saya akan ngerasa seperti orang bodoh. Saya mengerti perasaan kamu, Tiara. Tapi saya juga harus mengerti perasaan Krishna. Saya rasa dia perlu waktu untuk meyakinkan hatinya lagi. Meyakinkan hatinya dari apa? Ya, dari apa yang terjadi antara kamu sama dia. Bagi dia, sulit rasanya untuk kehilangan kamu yang kedua kali. Karena dia tahu pernikahan kamu sama Dimas tidak dapat dipungkiri. Saya kan udah bilang, kalau seandainya dia mau menghadapi ayah saya, dia mau meyakinkan ayah saya, pernikahan itu nggak akan pernah terjadi. Bayangan dan keyakinan dia akan tetap kalah.
Karena dia tahu kerasnya sikap ayah kamu yang sangat yakin bahwa kamu tidak akan hidup bahagia bersamanya. Dan dia juga yakin kalau kamu tidak bisa memperjuangkannya. Karena kamu sendiri pelin-pelan, Tiara. Maksud kamu? Dia cuma tidak percaya sama kamu, Tiara. Dia trauma dengan kejadian-kejadian yang lalu. Di mana kamu dengan seenaknya meninggalkan dia tanpa kamu melihat perasaannya. Dia mengalami trauma dan itu tidak bisa disembuhkan dengan cepat. Karena trauma itu sangat membekas di hatinya. Iya, Yang. Kita kan lagi main di teras, samping kamar Tante Grace. Terus kita dengar mereka berantem, Yang. Masa sambil teriak-teriakan? Iya, Yang. Kita dengar Tante Grace hampir nangis. Udah, kalian gak usah dengerin. Sekarang mainnya pindah aja di tempat lain ya. Tapi Yang... Udah, nanti Yang melerai mereka. Iya, Yang. Baik, kalau memang kamu nggak mau pindah dari sini, saya aja yang pindah. Saya tuh udah malu sama kelakuannya Kevin. Grace, tapi kita bukan berarti akan pindah, Grace. Kita kan masih bisa ngajarin Kevin supaya bisa lebih toleransi. Toleransi apa? Anak saya itu tidak seperti anak lainnya kebanyakan. Dia itu akan terus membuat ulah kalau dia merasa tertekan. Saya nggak mau ngambil resiko. Mendingan saya pindah dari sini daripada Kevin melakukan itu lagi. Tunggu dulu. Vin, tolong dong kamu mengerti perasaan saya. Tolong kamu mengerti. Grace, saya ngerti perasaan kamu. Saya sangat mengerti perasaan kamu. Tapi pada saat ini kita nggak bisa pindah, Grace. Saya masih ingin tetap berada di sini sampai berapa bulan lagi lah. Ya, sampai berapa bulan lagi sampai saya tenang. Tenang? Sampai kamu merasa tenang? Dulu kamu yang ingin cepat-cepat pindah dari rumah ini. Karena kamu tidak kuat melihat Bu Deni ini seperti orang gila, iya kan? Dulu kamu tuh serasa ingin muntah melihat keadaan di rumah ini walaupun semua sedang berkabung. Tapi lihat, sekarang semua sudah mulai tenang. Kamu tidak mau pindah. Kapan kamu tenangnya? Kamu tidak pernah merasa tenang. Bukan begitu, Grace. Lalu kenapa? Ya saya merasa... Merasa apa? Bu Denini itu sudah di bawah pengawasan psikiater. Dia pasti sembuh kok. Iya, tapi... Grace, tolonglah Grace. Tolong mengerti saya dong, Grace. Berada di rumah itu tuh sangat berarti buat saya. Jadi tolong, kamu ngerti saya dong. Oke, kalau begitu biarkan saya pergi. Saya akan bawa Kevin. Grace. Ada apa, Ma? Kevin, ayo nak, ayo. Nggak mau, Kevin mau di sini aja, nggak mau kemana-mana. Sayang kan kamu yang pengen pindah, ayo. Tunggu dong, Grace. Saya udah bilang sama kamu nggak usah pindah, saya aja yang pindah sama Kevin. Iya, dengerin dulu, Grace. Grace, tunggu, Grace. Kamu nggak tahu kan apa yang saya rasakan? Kamu juga nggak tahu apa yang terjadi. Kamu bisanya hanya maksa aja. Kamu nggak tahu, saya juga lagi pusing mikirin diri saya sendiri. Calvin! Kevin kembali main sama Tegar dan Tiara ya. Biar Eyang yang temenin Mama. Gak mau. Kevin mau sama Mama. Kevin mau sama Mama, gak mau. Kevin, biar Eyang yang temenin Mama. Mama kan sedang sedih. Mama butuh bicara sama Eyang. Kevin kembali main ke sana ya. Pak, tolong ajak Kevin main di luar. Kevin sama Eyang yuk. Grace, ya Grace, Mama ngerti perasaan kamu. Harusnya dia nggak usah mukul saya, Ma. Harusnya dia nggak usah mukul saya di depan anak-anak, Ma. Iya, seharusnya dia memang nggak mukul kamu di depan anak-anak.
Waalaikumsalam. Krishna, ini saya, ayahnya Tiara. Saya tahu Tiara ada di sana. Krishna, saya kecewa sekali sama kamu. Karena kamu tidak mendengarkan omongan saya sama sekali. Om, dengarkan saya, Om. Saya tidak mau mendengarkan kamu. Kamu yang mendengarkan saya. Dengar kamu ya. Saya akan memaafkan kamu kalau kamu mau membujuk Tiara untuk pulang ke sini dan kembali menerima lamaran Dimas. Atau saya akan ke sana dan menggeret dia. Atau saya akan melaporkan kamu ke polisi karena kamu telah menculik Tiara. Om, kasih saya kesempatan untuk menjelaskan ini semua. Saya sudah tidak mau mendengar alasan kamu lagi. Om. Ya, masuk. Chris, Her, duduk. Gue baru aja mau ke tempat lo. Gimana? Lo betah di Aceh? Suasana kotanya sih masih enak. Cuman nih, suasana hati gue nggak karuan. Gue nggak tega, Chris, ngeliat Tiara nangis terus. Gue udah coba sih nelfon dia, tapi nggak ada kata angkat. Jadi, gue putusin kayaknya nanti sore gue ke tempat lo. Dia ada di mana? Di hotel. Cuma dari semalam dia nggak keluar kamar. Tapi gue rasa lo percuma lah nemuin dia. Karena dia juga nggak bakalan mau nemuin lo. Chris, kenapa sih lo nggak ngalah aja? Lu ikut ke Jakarta, terus lu bicara sama bokapnya. Ya anggap aja lah, ini perjuangan terakhir, Chris. Perjuangan terakhir. Kalau dia nanti sampai menikah dengan Dimas, berarti lu akan kehilangan dia selamanya. Chris, please Chris. Dia cuman menginginkan lu. Masa sih lu tega ngebiarin dia tanpa ada yang membela? Itu nggak mudah, Her. Itu mudah, Chris. Kalau lu ngilangin kekhawatiran lu. Itu mudah kalau lu nekat. Dan itu mudah kalau lu kembali seperti Krishna yang dulu. Yang selalu berani mengambil resiko apapun juga. Chris, dia cuma butuh kepastian lu. Dia cuma butuh lu bicara sama bokapnya secara gentleman. Gue rasa itu mudah buat seorang Krishna sahabat gue. Itu mudah sekali, Chris. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.